Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Arazan Siati Muda. Hari ini saya ingin mempresentasikan makalah dengan judul Efektivitas Kurikulum Merdeka terhadap Kualitas Pendidikan. Anggotanya merupakan saya sendiri. Kemudian puji syukur yang kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga karya tulis ini yang berjudul Efektivitas Kurikulum Merdeka terhadap Pendidikan Indonesia dapat diselesaikan dengan baik dari awal hingga akhir penulisan. Laporan ini merupakan proses kami dalam membuat tugas makalah. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menyampaikan rasa pada kali ini Pak Rizky selaku pengantar BINDO 1132 atas bimbingan dan arahan beliau selama proses pengerjaan proyek, dan anggota-anggota kelompok yang senantiasa bekerja sama dan mengembangkan konsep. Kemudian teman-teman sekelas yang sudah memberikan dukungan kepada saya. Kami menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan terbatasnya pemahaman dan pengetahuan kami yang dimiliki. Oleh karena itu, diharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan di dunia pendidikan. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata Yunani, yaitu paedagogi, yang terdiri dari kata pae yang berarti anak, dan agogos yang berarti membimbing. Dengan demikian, paedagogi artinya adalah anak yang diberikan bimbingan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun sekelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 disebutkan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih maksimal dalam pelaksanaannya, guru dapat mengatur secara merdeka bagaimana konsep materi dan metode dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian, guru juga lebih leluasa dalam mengembangkan perangkat ajar mata pelajaran yang diampu olehnya, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik maupun kesiapan minat dan profil belajarnya. Kualitas pendidikan seorang guru juga berdampak langsung terhadap para pelajar Indonesia. Kemudian, metode penelitian. Metode penelitian kami yaitu saya penulis mendapatkan hasil penelitian berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan oleh orang lain. Sistematika penulisan. Bab 1. Berisi tentang latar belakang, tujuan penulisan, rumusan masalah, sistematika penulisan, dan metode penelitian. Bab 2. Berisi tentang landasan teori dan pembahasan. Bab 3. Kesimpulan. Rumusan masalah. Bagaimana efektivitas kurikulum merdeka terhadap kualitas pendidikan? Tujuan penulisan.
Tujuan saya sebagai penulis adalah memberitahu untuk para pembaca mengetahui kurikulum terbaru yang dibuat oleh Kemendikbud ternyata cukup efektif untuk pendidikan Indonesia. Bab 2, pembahasan. Pembahasannya adalah landasan teori atau manfaat kurikulum Merdeka Belajar yang bersifat memberikan kebebasan kepada seluruh komponen dalam satuan pendidikan dan sekolah, guru hingga siswa. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu kurikulum yang mengubah konsep sistem pembelajaran di Indonesia. Menurut Nadiem Makarim, kurikulum Merdeka dapat mencapai sebuah keberhasilan pendidikan Indonesia untuk dapat mengedepankan pembelajaran bagi para siswa unggulan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar untuk guru yaitu dapat memberikan kurikulum Merdeka Belajar dengan beban kerja yang berkurang, penyederhanaan RPP, dan keunggulan lainnya. Kurangnya beban guru ialah guru bisa dapat leluasa dalam melaksanakan pembelajaran serta beban tugas administrasi. Penyederhanaan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka dapat memberikan ruang luas dalam penyederhanaan rancangan pelaksanaan pembelajaran sehingga pada proses evaluasi terdapat aturan yang memberikan kebebasan bagi guru dalam pembuatan, pemanfaatan, serta pengembangan RPP. Pembahasan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun suatu negara untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Pengembangan kurikulum yang baik menjadi sangat penting di Indonesia. Kurikulum Merdeka telah diperkenalkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian kebijakan ini mengusung pendekatan yang berbeda dalam penyusunan kurikulum dengan fokus pada pemberdayaan siswa dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Dalam rangka mengkaji kebijakan ini, analisis yang berbasis kajian teori menjadi sangat relevan untuk memahami perumusan, implementasi, dan dampak kurikulum Merdeka terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Ahli pendidikan telah memberikan pandangan mereka terkait kurikulum Merdeka dan pentingnya menganalisis kebijakan ini dari perspektif kajian teori. Menurut Darmawan dan Wina Putra pada tahun 2020, kurikulum Merdeka berusaha untuk memperkuat kemandirian siswa dan memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menekankan pemberdayaan dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Selain itu, menurut pendapat Rianto pada tahun 2019, kurikulum Merdeka bertujuan untuk membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang terlalu teoritis dan mempromosikan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan oleh kehidupan nyata. Yang terakhir, bab 3, simpulan. Kesimpulannya adalah kurikulum Merdeka menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa melalui pembelajaran yang lebih personal dan berbasis proyek, serta mengembangkan karakter dan kompetensi holistik sesuai profil belajar Pancasila fleksibilitas yang diberikan kepada guru juga mendorong inovasi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kesiapan guru, keterbatasan sarana, dan perlunya dukungan lebih dari orang tua dan masyarakat. Meskipun demikian, kurikulum Merdeka merupakan langkah positif dan dengan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih adaptif dan berdaya saing. Segitu saja makalah dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.